pada saat diskusi kelas maupun ke dalam forum organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS. Lalu yang kedua ada perilaku adil dan jujur. Contohnya seperti pada saat pembagian tugas piket, tugas diberikan secara adil dan merata sehingga para siswa dapat menjalankan tugas piket tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada sikap menghargai. Tentunya kita sebagai siswa harus menghargai pendapat teman kita, walaupun pendapat teman kita tersebut berbeda dengan pandangan pribadi kita. Lalu yang keempat ada sikap menerima keputusan. Kita sebagai siswa harus menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh sekolah seperti aturan yang ada di sekolah ataupun aturan kelas yang telah disepakati secara bersama. Nah, yang kelima itu ada proses penyelesaian dan penyelesaian. Nah, contohnya tuh seperti siswa berselisih mengenai jadwal piket, namun akhirnya tuh mereka tuh bisa berdiskusi ulang untuk mendapatkan kesepakatan yang baru. Yang keenam ada menyuarakan aspirasi dan mengusulkan. Nah, siswa di sini dapat memberikan ide-ide saat ada kegiatan, contohnya waktu pas dekor kelas, membuat jadwal mata pelajaran ataupun jadwal piket. Yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal. Yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Nah, setiap anggota keluarga ataupun tetangga mereka tuh mereka tuh berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua adalah perilaku adil dan jujur. Nah, setiap anggota keluarga ataupun tetangga mereka tuh harus bersikap adil tanpa membeda-bedakan dan tidak boleh berbohong. Selanjutnya yang ketiga sikap menghargai. Setiap anggota keluarga atau tetangga saling menghargai pendapat satu sama lain. Jadi kita tidak boleh merasa marah, kesal ataupun bahkan benci kepada anggota yang berbeda pendapat dengan kita. Selanjutnya ada sikap menerima keputusan. Setiap anggota keluarga atau tetangga menerima keputusan dengan lapang dada serta menghormati keputusan yang dicapai. Selanjutnya ada proses penyelesaian perselisihan. Setiap anggota keluarga atau tetangga harus berkomunikasi dengan baik karena komunikasi merupakan kunci dari keharmonisan dan kunci dari penyelesaian permasalahan. Lalu kita bisa mendengarkan sudut pandang dari masing-masing anggota dan mencari solusinya bersama. Yang terakhir ada menyuarakan aspirasi atau mengusulkan. Contohnya seperti mengajak kerja bakti di lingkungan RT RW, mengusulkan program bantuan untuk tetangga yang sakit, dan mengusulkan santunan anak yatim. Berikutnya, lingkungan daerah atau provinsi. Pertama ada kebebasan berpendapat, membuka akses seluas-luasnya masyarakat untuk berekspresi. Jadi contohnya seperti masyarakat yang berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah, isu sosial, dan lain-lainnya. Kedua, ada perilaku adil. Pemerintah daerah, seperti pemerintah daerah yang membagikan anggaran pembangunan dengan rata ke seluruh wilayah, tidak hanya terfokus ke wilayah ke daerah tertentu atau dianggap strategis. Ketiga ada sikap menghargai, seperti menghargai budaya di daerah lain. Kayak seperti pakaian tradisional, terus upacara adat. Betina dibantu. Dan kebiasaan konsumsi makanan. Jadi contoh yang saya ambil dalam kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan itu kayak seperti kita tuh kan sebagai umat muslim tidak dibolehkan untuk memakan makanan yang haram seperti babi dan lain sebagainya. Sedangkan umat Kristiani diperbolehkan untuk memakan tersebut.
Jadi kita tidak boleh umat Kristen tidak boleh sembarangan memberi pendapat memberi Makanan. makanan tersebut kepada umat muslim. Keempat, ketiga ada menerima keputusan. Keempat ada menerima keputusan dengan lapang dada, melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab dan menghormati pendapat. Selanjutnya yaitu penyelesaian perselisihan, seperti perselisihan mengenai wilayah atau daerah dengan diadakannya musyawarah mufakat. Terus yang keenam ada menyuarakan aspirasi atau mengusulkan, seperti perbaikan jalan di daerah yang memiliki jalan yang besar. Selanjutnya yang terakhir adalah di lingkup nasional. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat, seperti menyampaikan kritik kebijakan publik di media sosial. Yang kedua yaitu sikap perilaku adil dan jujur, seperti anggota parlemen yang membahas undang-undang berdasarkan faktanya. Yang ketiga adalah sikap menghargai. Pemerintah mendengarkan masukan dari minoritas dan sampai pemerintah ini hanya mendengarkan orang-orang yang sudah terpandang saja, bukan harus mendengarkan orang-orang dari masyarakat kecil. Yang keempat adalah sikap menerima keputusan. Masyarakat menerima keputusan pemilu dengan damai. Jangan sampai ketika hasil pemilu dikeluarkan, itu pemerintah malah nggak terima ini, yang menang harusnya 03 misalnya. Jadinya kan kayak jadi keributan. Yang kelima adalah menyelesaikan perselisihan. Menyelesaikan perselisihan antar partai politik dengan melalui musyawarah di DPR. Dan sampai perselisihan ini menyebabkan saling menjatuhkan, makanya diselesaikan di musyawarah DPR. Yang keenam adalah masyarakat mengajukan aspirasi atau usulan. Warga mengusulkan petisi ke DPR tentang perlindungan lingkungan. Nah, kita bisa mengajukan seperti dilakukannya penghijauan agar lingkungan tetap tumbuh. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, adakah yang ingin bertanya? Saat wawancara. Ini di lingkungan sekolah, kali ini di lingkungan tempat tinggal. Ada yang ingin bertanya?